tempat ini, memagari tempat ini Tuhan. Engkau sendiri menjadi api bagi kami di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat malam. Terima kasih. Jadi hari ini ekstra hari ya. Maafkan saya mengumpulkan dadakan ya. Jadi sebetulnya saya siapin yang lain tadi ya. Cuma waktu saya duduk kayaknya Tuhan arahkan yang ini. Saya mau ajak saudara lihat Yeskiel 47 saudara ya. Di Surabaya lagi banjiri kayaknya. Ada Bu Iin datang bentar lagi ya. Coach baru datang, Urut baru datang. Ramai. Oke. Saya mau ajak lihat Yeskiel 47 saudara. Ini bahasa Mandarin. Ya. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci. Ini mengenai sungai yang keluar dari bait suci. Dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir hilang suaranya. Dan mengalir menuju ke pintu ke timur. Sebab bait suci juga menghadap ke timur. Dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mesbah. Oke. Lalu diiringnya aku keluar dari melalui pintu gerbang utara dan di bawahnya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar menghadap ke timur. Sungguh air itu membual dari sebelah selatan. Sedang orang itu pergi ke arah timur memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk ke dalam air itu. Maka dalamnya sampai pergelangan kaki. Oke, waktu saya baca ini Tuhan ajarin beberapa hal ya. Ini bicara perjalanan kita sama Tuhan ya. Seberapa kita berani masuk dengan Tuhan. Nah, ada berapa yang Tuhan bukain. Setiap kali dia akan ukur 1000 hasta dan dia akan ukur ya, ini sampai seberapa pergelangan kaki, nanti selutut dan sebagainya. Setiap kali dia ukur lagi 1000 hasta, jalan lagi, lalu air menjadi semakin dalam ya. Artinya apa? Artinya begini, kalau ada salah satu terjemahan dibilang menyeberang dari sungai itu, diajak 1000 lagi, terus masuk lagi lebih dalam, bahkan menyeberangi sesuatu. Nah, artinya apa? Artinya Tuhan dalam perjalanan kita sama Tuhan, Tuhan itu mengajak kita nggak berhenti di satu titik. Ya, banyak orang berjaya hanya di satu titik. Ya, berapa banyak gereja yang berjaya di satu titik. Makanya terjadilah Pantekosta, ya, ada Baptis, ada macam-macam. Kenapa? Karena begitu mereka mengalami Tuhan, mereka berhenti di titik itu dan berbangga bahwa Tuhan bekerja dengan mereka di titik itu. Waktu Tuhan mau bukain yang baru, mereka nggak bisa. Tapi dalam ayat ini, paragraf ini berkata, Tuhan bilang, ukur, nikmati seberapa kamu jalan sama Tuhan, tapi ayo lanjut. Ya, mungkin saudara sudah mengalami banyak hal di zaman Pak Arianto. Sekarang lanjut. Tuhan ajak saudara lanjut. Bahkan kata yang dipakai itu adalah pass over, menyeberang. Bahkan kata Paskah sebetulnya dipakai, ya, passing over, menjalan dan menyeberangi, melampaui batasan, ya, menuju ke tempat yang lain. Artinya, mari kita pindah, jalan terus. Arti lainnya yang menarik adalah diubahkan. Ini yang namanya saat kita berjalan dengan Tuhan, kita nangkep, oh saya harus bertobat dari semua kejahatan saya. Tapi kan nggak bisa di situ aja, ya, jalan lagi. Bukan cuma bertobat, cara berpikir kita mulai berubah nih. Tapi kita terus jalan, bertumbuh lagi.
sampai kita bisa menuntun dan membimbing orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Ya. Nah, yang menarik adalah arti kata transform. Jadi setiap kali Tuhan ajak kita, mari kita izinkan Tuhan mengubahkan cara kita berpikir. Makanya Alkitab bilang begini, jangan jadi serupa dengan dunia, tapi berubahlah sesuai dengan perubahan akal budimu, pembaharuan akal budi, berubahlah sesuai pembaharuan akal budi. Jadi seberapa akal budi saudara sebagai anak-anak? Ya waktu lahir baru cuma bisa susu masuk, pampers dibersihin, digendong ya. Tapi nggak selamanya kita bener nggak? Kita harus berubah, makin bertumbuh besar. Oh ternyata kalau mau makan boleh minta, ya. Kalau yang namanya panas jangan dipegang, ya kan? Kita mulai berubah. Makin kita menjadi dewasa, ada lagi akal kita yang berubah, dan itu akan mengubah kita, ya kan? Jadi dalam perjalanan sama Tuhan yang harus disiapkan adalah satu, mentalnya. Saya harus selalu semakin berubah. Kenapa? Kita hidup di dunia, saudara, dengan semua sistem dunia, dengan semua cara dunia. Kalau kita nggak berubah, maka dunialah yang mewarnai kita. Ada yang mau diwarnai dunia? Nanti Tuhan tidak kenalin kita. Warna ini saya nggak kenal, kata Tuhan. Kenapa? Karena itu bukan aslinya kita. Ya, Tuhan ajak kita berubah. Bagaimana cara kita berubah? Sebenarnya sangat sederhana, saudara. Tangkap aja pikiran saudara dulu. Cara saudara berpikir ini loh. Makanya Alkitab berkata, tangkap, tawan pikiranmu. Semuanya pikiran itu harus ditawan. Ya, ada salah satu dokter neuroscience berkata begini, pikiran itu kita perlu evaluasi. Bagaimana cara evaluasi pikiran? Dia bilang gini, seperti kamu nonton pikiranmu. Gimana caranya nonton pikiran? Jadi dia kasih gambaran satu lucu. Bilang aja kita satu hari diundang pesta pernikahan temen, ya. Hari itu saking bahagianya kamu minum terlalu banyak katanya. Lalu mabok. Saat mabok kamu nari-nari, joget-joget sampai naik ke atas meja. Kelakuanmu udah gak jelas karena lagi mabok, ya. Ternyata hari itu ada yang nge-shoot acaranya, dan itu dimasukin ke YouTube, dan semua orang bisa lihat kamu lagi mabok, katanya gitu, ya. Terus kamu buka YouTube-nya, kamu nonton, kamu lihat bagaimana kamu kelakuannya selama pesta sampai jadi mabok. Memalukan nggak? Memalukan. Nah, banyak orang kita tidak sadar bahwa kita ini sedang memalukan dengan kelakuan kita. Saya sopan kok, Bu. Iya, cuma kalau ada yang kurang berkenan, mukanya udah wasem, sengit gitu ya. Ada nggak yang begitu? Seandainya ada yang lagi nge-shoot, apakah kita bisa berbangga dengan yang kita lakukan? Sedangkan Tuhan ini melihat loh semua yang kita lakuin. Para orang kudusnya menonton kita, ya kan? Kita bilang gitu. Coba bayangkan kalau surga sedang menonton saudara, apakah mereka berkata, yeay, hebat, keren, terus maju? Atau mereka akan berkata, aduh, ini anak nggak bertobat-tobat.
minta saudara merem dulu sebentar. Bayangkan hidup saudara. Gak usah jauh-jauh deh. Seminggu terakhir. Apakah surga akan bersorak-sorai untuk saudara? Atau surga akan berkata, aduh, kapan ini berubah? Seringkali kita tidak evaluasi dengan hidup kita. Sampai pada satu titik di akhir, baru semua evaluasi datang. Dan kita, hah? Itu saya? Hah? Itu saya? Jangan sampai. Ya di akhir, Tuhan akan menunjukkan semua. Masalahnya itu sudah menentukan apakah engkau ke surga atau ke neraka. Jadi lebih baik kita masih hidup, mari kita evaluasi. Sadarkan diri saudara bahwa surga sedang menonton saudara. Yang orang tidak lihat, surga melihat saudara. Saudara ngomel di dapur sendirian, orang tidak melihat. Hamba Tuhan tidak melihat. Berapa banyak orang manis, super manis di depan hamba Tuhan, tapi di depan suami dan istrinya bisa lempar-lemparan piring. Paling menikmati kan anak, suami, istri ya. Aslinya kita. Ya dulu saya jadi kepala sekolah, semua berkata, wah Ibu Ella hebat, pemimpin hebat. Semua orang kalau punya masalah datang ke saya, nanya ke saya. Cuma di rumah saya udah kayak sampah, saudara, udah kecapean dengan sepanjang hari melayani orang. Pulang saya masih konseling orang. Begitu anak saya datang, apa sih? Rewel banget sih, gak bisa kerjain sendiri. Kalau sekarang saya lihat diri saya dulu ya, saya malu loh saudara. Itu membuat anak-anak saya berjarak dengan saya. Ya, itu membuat orang-orang yang paling dekat dengan saya seharusnya menjadi orang-orang yang sangat jauh dari saya. Kenapa? Karena saat itu saya nggak evaluasi, saudara. Mari kita evaluasi. Bagaimana cara saya bersikap? Ya, ini artinya berubah. Transformasi itu benar-benar berubah wujud, saudara. Ya, saya bersyukur sekarang kalau tanya ke anak saya dan suami saya, iya mama udah banyak berubah. Ya, nanti kalau ketemu boleh tanya. Walaupun galaknya masih ada, ya, tapi sudah menuju, ya, menuju Yemima asli. Oke, mari kita terus berubah. Saudara tahu saya segalak-galaknya Yanti, ya, saya galak. Kalau yang pernah di bawah saya dulu mengalami kegalakan saya, ya. Saudara tahu Tuhan kasih saya nama Yemima. Yemima artinya apa? Burung merpati. Burung merpati itu nggak bisa nyakitin, saudara. Nggak punya empedu kok dia. Nyimpan marah aja nggak ada. Sedangkan saya ini bertahun-tahun bergumul dengan kemarahan. Tapi Tuhan kasih target di depan. Ini loh yang aku mau. Kamu jadi seperti burung merpati, bukan seperti kamu itu burung merpati. Kalau saya bertahan dengan cara saya, bakal nyampe nggak? Nggak bakal nyampe. Jangan sampai di pintu surga nanti Tuhan menantikan merpati yang muncul, yang datang macan. Dikasih masuk nggak? Nggak dikasih masuk. Malapetaka dalam kekekalan.
Ya, mari kita periksa diri kita. Oke. Jangan berhenti di satu titik dan berpuas diri dengan satu titik. Oke, kita lihat ya. Pergelangan kaki. Apa sih artinya kedalaman pergelangan kaki? Pada waktu pertama kita bertobat, kita ketemu Tuhan, ya. Kita berbahagia. Tuhan bawa lagi. Pergelangan kaki itu bicara apa? Orang yang datang di akhir kekuatan. Berapa saudara udah pada terima Tuhan Yesus kan di sini ya? Siapa yang belum? Nggak ada ya. Coba ingat-ingat dulu awal saudara terima Tuhan Yesus. Ya. Berapa banyak dari kita yang terima Tuhan Yesus pada saat kita lagi kesesakan? Benar nggak? Kalau hidup lagi susah, cari Tuhan. Ini orang-orang sepergelangan kaki. Kalau lagi bahagia, baca Alkitab sekali-sekali. Sibuk, saya lagi sibuk nih, kerjaan lagi padat banget. Duitnya gede nih proyeknya. Jadi baca Alkitab nggak? Ya kalau sempet aja deh saya baca Alkitab, Tuhan kan ngerti. Tiba-tiba proyeknya mampet, nggak ada uang, nggak dibayar, nggak dilunasin. Baru mikir, oh iya, Tuhan tolong jebolin proyek ini, Tuhan tolong. Ya nggak? Berapa banyak orang menikmati berjalan dengan Tuhan hanya dengan cara seperti itu. Itu bicara kedewasaan kita. Seberapa kita berjalan sama Tuhan. Tapi Tuhan bilang jangan berhenti di situ. Mari kita jalan lagi. Diukur lagi 1000 hasta. Ya. Lalu kita bertumbuh lagi dalam Tuhan. Oh ternyata Tuhan suka kalau aku baca Alkitab. Oh ternyata Tuhan suka kalau aku setiap hari ambil gitar, yang bisa main gitar, nyembah Tuhan. Oh ternyata Tuhan suka dengerin aku setiap hari 15 menit muji-muji Tuhan. Dan kita mulai bikin hubungan sama Tuhan. Ya. Diajak jalan lagi sama Tuhan. Masuk lebih dalam lagi. Sampai satu titik kita mengenali. Sampai lutut. Lutut itu bicara apa? Lutut itu bicara lemah karena ketakutan. Ya kan, kalau bilang lututnya gemeter tuh kenapa? Karena takut, ya kan? Berapa banyak dari kita yang kalau lagi dapat ancaman, ketakutan. Berapa banyak saudara yang takut waktu COVID? Kalau kita takut, itu membuat kita jadi lemah. Nah, di sini kita bisa milih nih. Saat saya takut, saya mau pilih jalan lagi sama Tuhan, sembunyi dalam Tuhan, minta tolong sama Tuhan. Atau kita mau mati dalam ketakutan. Ya, ada respon ketakutan beberapa. Ada 3 atau 4 saya lupa. Ada yang kalau lagi ketakutan itu kabur. Saudara tahu ada orang-orang yang kalau lagi kena suara tinggi ya, atau kena tugas jadi WL, kabur. Kayaknya saya sibuk banget hari itu, nggak bisa. Berapa banyak dari kita yang kalau takut kabur? Ada lagi model lain. Kalau ketakutan itu bisa membeku, freeze, udah nggak bisa kemana-mana. Ya. Jadi musuh mau datang ya udah kecaplok aja gitu. Orang pragmatis ini biasanya seperti ini, saudara ya. Begitu banyak ancaman, udah dia diam aja, nggak bisa gerak tuh. Semakin banyak tantangan, semakin otak nggak bisa mikir.
Udah tidur dulu ah. Ditinggal tidur masalahnya. Ya, tapi ketakutan itu membunuh saudara masalahnya. Coba cek bagaimana respon kita dalam ketakutan. Apa sih yang menakuti saudara? Ada yang dulu saya tuh takut gagal. Waktu saya kuliah saya tuh takut gagal. Karena ini kuliahnya pakai bahasa Belanda semua, komunikasi. Hari itu saya bahasa Belandanya udah hancur. Saya di Belanda. Karena kebanyakan kepersekutuan bahasa Indonesia semuanya. Tapi pelajaran saya semua bahasa Belanda dan harus komunikasi dalam bahasa Belanda. Saya punya ketakutan untuk berhadapan, untuk berdiri di depan tuh saya takutnya luar biasa. Yang dulu kalau saya berdiri di depan orang itu cuma keluar air mata, saking takutnya, nggak keluar suara. Tapi pelajaran saya setiap minggu itu harus berdiri di depan dan bicara. Sepanjang 4 tahun itu saya nggak bisa keluar apa-apa presentasi. Suaranya jadi pelan. Iya, mari kita, saudara, lihat ini, suaranya cuma pelan. Sampai teman saya itu ngisengin saya, bilang gini, dulu inget gak sih kamu itu kalau doa sama-sama, saya duduk di sebelahmu aja loh, saya nggak bisa dengar suara kamu doa. Loh itu doanya bukan begini, doa duduk bareng-bareng gitu loh. Nggak keluar suara saya, saking takutnya. Tapi saya bersyukur saya lari ke Tuhan hari itu. Setiap kali kalau mau kuliah, setiap hari itu tangisan saya cuma satu, Tuhan tolongin aku. Kalau Tuhan nggak tolongin aku nggak bisa. Sebelum saya kuliah, saya harus dapat janji Tuhan dulu. Saya harus dapat firman Tuhan dulu. Saya harus ketemu kasihnya Tuhan dulu, baru saya bisa jalan ke kuliah. Ternyata itu hari-hari di mana Tuhan mengajari saya berjalan dan hadapi raksasa ketakutan saya. Satu hari Pak Luki tanya gini, lah, menurut kamu bagaimana kita bisa mengalahkan raksasa? Raksasa banyak ya. Raksasa ketakutan, dan tadi saya kasih contoh. Raksasa apa? Raksasa kemiskinan. Raksasa apa? Sakit penyakit. Raksasa itu bicara sesuatu yang buat saudara mustahil bin mustajab untuk saudara bisa menang. Mungkin ada masalah keluarga yang terus bertubi-tubi. Mungkin masalah di kantor, mungkin itu apapun lah. Itu raksasa saudara. Ya, saya bilang gini ke Pak Luki. Menurut saya satu-satunya cara kita mengalahkan raksasa adalah kita terus berjalan dan tidak menghindar dari raksasa itu. Jadi waktu saya kuliah kan saya nggak bisa menghindar. Karena setiap hari diteleponin Pak Luki, waktu itu kapan kamu selesai? Nggak setiap hari, lebay. Sebulan sekali, seminggu sekali ya. Kamu kapan selesai kuliah? Belum. Kapan selesai? Oh belum. Udah ada tanggal belum? Belum. Karena raksasa saya juga menikah, saudara. Saya ini takut nikah sebetulnya dulu. Karena saya lihat keluarga orang tua saya ini kok ya nggak bagus. Jadi saya takut nikah ternyata. Nah, tapi jadi setiap kali Pak Luki nanyain kapan selesai, mau diajak nikah maksudnya. Belum. Oh belum ada tanggal. Oh belum selesai. Tapi saya jalanin ya. Dulu saya kabur kalau sama Pak Luki itu nikah ya. Pak Luki udah pulang Indonesia, jadi nggak bisa maksa saya. Jadi cuma nelpon ya, menghimbau dan berdoa rupanya. Nah, tapi waktu saya harus menghadapi raksasa-raksasa ini, ketakutan saya untuk gagal, ketakutan saya untuk menikah, menyerahkan hidup saya ke tangan laki-laki, itu menurut saya menikah. Terima kasih. Jadi saya bukan takut menikahnya, saya mau menikah. Cuma saya takut menyerahkan hidup saya ke tangan laki-laki, itu ketakutan saya. Itu raksasa saya. Jadi hari-hari itu saya harus menghadapi dua hal. Takut gagal dan takut menyerahkan diri, percaya, tunduk sebetulnya ya, takut tunduk saya itu. Tapi hari itu Tuhan ajarin saya terus jalan, langkah
langkah lagi. Nanti ada titik lagi saya, Tuhan, mau ngerjain tugas saya di depan komputer waktu itu ya. Udah nangis, gimana caranya saya kerjain tugas? Udah ngeblank kalau udah gitu. Makin ngeblank makin gak bisa ya kan? Ya udah saya nyembah Tuhan, saya nangis sama Tuhan, saya teriak, Tuhan, kalau kau nggak tolong, saya nggak bisa. Tapi saya nggak bisa bolos, saudara, karena saya harus lulus, karena ada yang nunggu di sini ya. Ini ketakutan yang lain lagi yang nunggu di sini. Satu-satunya cara menghadapi raksasa saudara adalah dengan cara menjalani dan menghadapi. Jadi apapun yang saudara lewati, jalan aja terus, tapi jalan sama Tuhan. Jangan kabur kemana-mana. Karena pada saat ternyata saya jalani, ternyata raksasa saya tidak sebesar yang saya kira. Itu cuma bayangan saya. Saya takut waktu itu skripsi. Karena ya itu ya, masalah saya salah satu tugas akhir saya ini harus bicara di depan orang. Dan harus skripsi mempertanggungjawabkan yang saya tulis. Saya tuh takutnya. Jadi saya tunda terus. Tapi Tuhan bilang jalan terus, nah jalan terus. Ternyata waktu saya udah selesai skripsi, saya udah sidang, saya bilang loh kok nggak sesusah yang saya kira ya. Sampai sekarang kalau Pak Luki bilang begini, Bu Ella kalau dikasih mic bisa seharian nggak berhenti. Ya, ini sampai jam berapa by the way? Sampai pagi. Oke. Ya, saking kebablasan ya. Menikmati bicara, mengajar dan memuridkan. Nah, itu selutut saudara. Saudara menghadapi ketakutan, saudara menghadapi raksasa, saudara menghadapi kemustahilan yang menggetarkan engkau, membuat engkau gemetar. Jalan terus, jangan berhenti. Karena engkau tidak akan menikmati aslinya kenikmatan berjalan sama Tuhan kalau kita cuma berhenti di situ. Ya susah berenang ya kalau airnya segini ya. Kepentok lantai maksudnya ya kan. Belum kalau bawah itu karang-karang, waduh. Jalan terus. Jangan berhenti. Lewati ketakutan saudara dengan Tuhan. Raksasa saudara tiba-tiba ternyata tidak sebesar yang saudara pikirkan. Ternyata itu gunung-gunung yang saudara harus lewati adalah gunung di mana kita mengenal hati Tuhan lebih dalam. Satu hari Tuhan ajak saya masuk ke tempat lebih dalam. Ya. Udah enak-enak Pak Luki punya gajinya lumayan hari itu ya. Lebih dari 20-an juta, belum bonus dan lain-lainnya. Saya mulai sangat menikmati loh. Belum lama loh saudara, baru berapa bulan, mungkin setahun. Tuhan bilang begini, ayo nak jalan lagi sama aku ke gunung berikutnya. Hah? Udah cukup lama kamu di gunung ini, kata ayatnya begitu. Ayo kita taklukkan gunung berikutnya. Hah? Baru saya menikmati loh. Mau makan di restoran saya tenang, mau beli sabun model apa saya bisa. Kalau dulu kan enggak ya. Ya, zaman saya kuliah kan beli sabun cuci baju aja nggak bisa gitu. Begitu saya mulai menikmati, kok Tuhan suruh jalan lagi, ini apa maksudnya? Tahu nggak maksudnya apa? Suruh full time Pak Luki, suruh pelayanan sepenuh waktu. Udah cukup nak gunungnya. Kayaknya belum, Tuhan nggak rela banget saya menikmati ini. Dulu saya mikir gitu. Tapi Tuhan bilang udah cukup, ayo ada gunung lain. Apa itu? Pelayanan sepenuh waktu. Artinya apa? Gaji yang dari puluhan itu ya tiba-tiba menciut, mengkeret. Dan tiba-tiba
Kita mau apa aja kita harus teriak sama Tuhan. Bayangan saya kalau orang pendeta ini sepenuh waktu miskin, saudara. Bayangan saya dulu. Kenapa? Karena orang tua saya dulu miskin. Orang tua saya pendeta, saudara, dua-duanya ya. Miskinnya, sebelum saya lahir itu mereka nggak bisa makan lauk. Ada masa-masa mereka cuma bisa makan nasi pakai garam. Ada masa-masa ibu saya ini kalau mau nyuci popok nggak punya sabun, cuma air di sumur. Ya dikucek aja, maaf ya, bekas kotoran segala macam cuma bisa dikucek tanpa sabun loh. Jadi di bayangan saya, aku nggak mau, kan aku udah bilang aku nggak mau suami pendeta. Kenapa? Miskin. Hari itu Tuhan bilang, mau nggak nak? Berani nggak kamu percaya sama aku? Wah, itu 3 bulan penuh tangisan buat saya. Tapi Pak Lugi satu hari dapat janji, seperti burung di udara, aku pelihara kamu. Lucunya ayatnya itu gini, tidak menyimpan dalam lumbung. Itu kan argumen saya. Nanti kalau anak kuliah gimana? Lah ya, SD, SMP, SMA bisa dimanain, nah kuliahnya kemana? Kalau saya nggak punya tabungan nanti gimana? Tapi ternyata ayat Tuhan itu dahsyat loh. Burung di udara tidak menyimpan dalam lumbung, tapi aku pelihara, aku dandani. Saya bersyukur hari itu kami itu ayat kita baca mungkin 100 kali sepanjang hari. Saya dengar, saya 50, Pak Luki 50 kali. Pokoknya sepanjang hari itu kita dengungkan terus ayat itu. Saya lagi sendiri, saya ngomong, Ella dengar, Tuhan pelihara seperti burung di udara. Nanti bangun tengah malam, dengar, Tuhan pelihara kita seperti burung di udara. Nanti kita doa bareng ya, Pak Luki sama saya doa bareng, kita ngomongin bersama. Pokoknya sepanjang hari itu, ayat itu harus mentok pol masuk otak supaya masuk hati. Akhirnya saya memutuskan, oke lah, satu hari ini kayak di dalam ini ada yang tercabut, saudara. Dari situ saya berkata, oke lah kita jalan. Karena itu destiny suami saya nggak berani menghalangi. Akhirnya Pak Luki resign, Pak Luki memutuskan full time. Ternyata perjalanan beliau full time itu perjalanan keajaiban buat kita. Ya. Ada saat kita nggak punya uang, cuma 5.000 sehari buat masak sekeluarga. Saya 3 anak dengan Pak Luki, saya dan ada satu mbak. Sehari 5.000, dan hari-hari itu mbak saya bilang begini, Bu, kalau ibu nggak punya uang kok kita makannya enak ya Bu. Benar, kalau saya lagi nggak punya uang, saya cuma beli jatah 5.000 ya mbak. Pokoknya tempe dulu masih 2.000 segini kalau di sana. Kalau saya lagi nggak punya uang, tiba-tiba datang ya, sate babi panggang, ikan arsiknya orang Batak. Nanti datang apa? Wah, semua makanan enak datang, saudara. Sampai mbak saya itu terkagum-kagum loh. Dia ini bukan orang Kristen ya, tapi dia selalu bilang, aneh Bu loh, kalau ibu bilang nggak punya uang pasti makanan kita enak-enak. Kalau ibu udah punya uang lagi, makanan kita ya tahu tempe juga. Mepet. Ya. Ternyata pemeliharaan Tuhan tuh lebih enak daripada kerja keras kita, saudara. Maksudnya kerja keras tanpa berkat Tuhan ya. Daripada berpeluh itu enak berkat Tuhan, saudara. Jangan berhenti kerja habis ini ya, kata Bu Ella, suruh full time. Tapi artinya saat kita percaya sama Tuhan ternyata lebih enak. Saat Pak Luki ada on position, di posisi yang Tuhan mau untuk meletakkan pekerjaan dan belajar berjalan dengan Tuhan, ternyata itu lebih enak. Ya.
Berani nggak saudara melewati ketakutan apapun bersama Tuhan dan tetap jalan bersama Tuhan? Seberangi ketakutanmu. Justru ketakutan saudara itu akan mengubah saudara. Ya. Ketakutan saya dulu untuk menikah membuat saya sekarang konseling pernikahan, saudara ya. Mari izinkan raksasamu itu menjadi batu pijakan buat saudara. Jangan izinkan raksasa itu membunuh saudara. Jangan izinkan ketakutan saudara menghabisi saudara. Ya. Lalu jalan terus. Sampai kedalamannya sampai di pinggang ya. Berapa itu di pinggang? Ya. Ayat 4. Ia mengukur 1000 hasta lagi, menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi, menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai ke pinggang. Pinggang ini apa? Pinggang ini yang disebut puncak kesakitan kita, puncak kepedihan kita. Berapa banyak orang di titik puncak kepedihan menjadi pahit dan kecewa sama Tuhan dan memilih untuk berbalik. Capek aja nama Tuhan, soro. Tapi justru itu titik di mana Tuhan mau ajak kita masuk semakin dalam. Itu titik terakhir sebelum kita udah gak bisa nginjak lagi. Dan kita berenang menikmati berjalan sama Tuhan. Yang mengerikan adalah saudara, banyak orang ini tidak bisa menghandle kepedihan. Makanya saya tadi cerita ya, Tuhan panggil saya, kasih nama saya Yemima. Tapi saya ini bergumul bertahun-tahun, saudara, ada 20 tahun saya itu menikmati kepedihan dan kesakitan. Sampai alergi tubuh saya muncul. Setiap hari rasanya badan ini linu dan pegel-pegel. Baru keluar dari tempat pijat loh, masih pegel lagi. Suami saya bilang, kamu baru keluar dipijat kemarin, kok udah gak enak lagi badanmu? Kenapa? Sibuk dengan kepedihan, saudara. Sibuk dengan sakit hati. Ya ampun, kalau di Mahanaim tuh sibuk dengan sakit hati emang gak ada selesainya. Galak-galak, termasuk saya galak. Kalau udah mainan pedang gitu saudara ya, jangan nangis kalau kena sabat bet. Udah sehari-hari itu saudara. Tapi bodohnya saya ini loh, ya. Pada saat Tuhan kasih saya jadi bantal tinju saudara saya kelenger dan saya nggak mau lagi coret. Ini bukan teman sejati coret. Ini nggak bisa dipercaya coret. Lama-lama semua orang dicoret terus ada siapa? Ternyata hari-hari ini, ya bukan hari ini, Tuhan ini mulai membuka ke saya. Kenapa? Waktu Tuhan terus bicara, Yemima, nah kamu itu Yemima, kamu itu merpati, nggak ada kepahitan. Jadi kamu ini lagi salah gambar diri. Waktu Tuhan bukain, ternyata arti kepedihan saudara itu mengerikan. Kepedihan itu artinya apa? Ukiran. Berapa banyak saudara udah beresin ukiran? Siapa yang belum beresin ukiran? Siapa yang sudah beresin ukiran? Gak ada juga, angkat tangan coba. Siapa yang ngajar ukiran di sini?
Coach Ire tak laporin Coach Ire nanti. Siapa yang sudah menggumuli ukiran saudara? Berurusan. Saya tak tanya dulu, ukiran itu apa? Loh, tak uji dulu. Ukiran itu apa? TPU ya, tanah, pohon, ukiran. Datang nggak? Siapa yang datang dengar coach tentang tanah, pohon, ukiran? Cuma 2. Tak balik. Siapa yang tidak datang waktu coach ajar tentang tanah, pohon, ukiran? Terus yang lain kemana? Ngerti enggak yang saya ngomongin? Ukiran itu apa? Apa? Siapa yang berani? Nggak dapat hadiah. Dapat hadiahnya dari Tuhan nanti. Apa itu ukiran? Kesakitan. Apalagi? Wah, meragukan, ini mesti manggil coach lagi loh, Ci. Kesakitan, bener ya. Jadi gini, tanah itu pengaruh dari tempat kita tinggal. Oke? Jadi contoh saya dulu di Belanda, bertumbuh besarnya dari SD sampai kuliah selesai, saya di Belanda. Tanah pengaruh, Belanda pengaruh ke saya apa? Saya pikir terlalu logika. Semua harus punya alasan. Jadi kalau Ibu Iin suruh saya ngelakuin sesuatu, saya tidak menemukan alasannya, saya tidak mau kerjain. Pak Luki suruh saya sesuatu, saya nggak ngerti alasannya kenapa, saya nggak mau kerjain. Pak Luki harus bisa menjawab debat saya dulu. Kenapa harus begitu? Bu Iin harus bisa jawab saya dulu. Kenapa harus begitu? Lo belagu banget nggak? Belagu kan? Karena orang Belanda itu begitu saudara. Ya setiap apa yang kita perkatakan harus bisa dipertanggungjawabkan. Baik nggak? Ya baik sebetulnya kan? Cuma itu membuat saya menjadi selalu harus mengerti. Otak saya ini jadi dewa. Kalau saya nggak ngerti, saya nggak mau kerjain. Ya itu tanah. Saya baru ngerti waktu kita bongkar tanah. Ternyata itu yang membuat saya nggak bisa taat full sama Tuhan. Tuhan bilang, ayo nak naik ke gunung berikutnya. Nanti ya Tuhan. Oh gimana sih Tuhan, saya nggak ngerti. Buat saya nggak masuk akal. Lagi enak menikmati gaji suami kok suruh tinggalin kerjaan. Nggak masuk akal buat saya. Saya harus nangis dulu 3 bulan, baru terpaksa saya taat. Itu tanah Belanda saudara ya. Jadi kalau ketemu orang Belanda yang suka ngeyel, ya maaf, itu tanah mereka. Maafkan saya kalau ada orang Belanda yang mendengar. Pohon itu yang dari keturunan. Oke, gampang lah, itu sering diurusin ya. Ukiran itu apa? Ini yang seringkali kita nggak bisa baca dalam hidup kita. Ukiran itu adalah kepedihan, kesakitan, trauma saudara yang pernah saudara alami di masa lalu. Pada waktu Pak Arianto meninggal, saya ambil ukiran yang umum aja di sini ya. Sakit nggak? Sakit. Nah itu bapak yang mengayomi ya. Kalau perlu apa ada yang bayar pokoknya. Ada yang bertanggung jawab di akhir. Tidak usah susah-susah kita. Ya toh? Yang selalu memperhatikan. Yang kurang dikasih. Bener nggak? Sakit nggak waktu beliau meninggal? Sakit kan? Contoh, satu kesakitan itu bicara beda-beda di setiap saudara, ya kan? Saat kesakitan itu datang, itu pertanyaannya adalah begini, saudara izinkan itu menjadi ukiran setan atau ukiran Tuhan?
Jadi pada waktu Pak Arianto meninggal, saudara izinkan itu jadi ukiran setan apa ukiran Tuhan? Ya tapi ibu nggak tahu sih yang terjadi setelah beliau meninggal. Saya nggak perlu tahu. Saya cuma perlu nanya, cerita siapa yang saudara dengar setelah beliau berpulang? Cerita Tuhan atau cerita setan? Yang jadi masalah adalah begitu banyak anak-anak Tuhan memilih mendengarkan cerita setan. Pada waktu Tuhan ajak kita melewati air sepinggang, banyak kita memilih mendengar cerita setan. Siapa sekarang tanggung jawab buat kamu? Siapa sekarang yang bantuin kamu? Siapa sekarang? Dan kita meratapi kepergian beliau. Kesulitan yang saudara hadapi ini karena Pak Arianto pulang sih. Maka iblis bersuara lagi. Makanya udah aku bilang kok. Paham? Masalahnya adalah begini. Pada waktu kesakitan itu terjadi dan kita mengiyakan kesakitan itu dari iblis, memang kamu orang paling malang sedunia. Lah ditinggalin kok yang beginian. Ya. Sekarang tanggung jawabnya semua jatuh di tangan kamu deh. Aduh, kamu orang paling malang sedunia. Itu suara siapa? Suara setan. Begitu kita iyakan dan kita merasa berat, aduh Tuhan, kenapa sih Tuhan kasih kayak gini? Saudara tahu nggak? Itu kontrak sama setan. Ngeri ya? Perkataan kita punya kuasa. Begitu kita iyakan kesakitan itu, setan tanda tangan kontrak sama saudara bahwa saudara jadi milik setan. Mau nggak? Tidak mau. Itu kenapa saudara harus beresin setiap trauma, ukiran saudara. Itu baru satu yang bersama-sama saudara hadapi. Belum ukiran dengan trauma dengan suami, belum ukiran dengan orang tua kita, belum ukiran dengan istri saudara, belum ukiran saat anak saudara, anak ada yang harus dipanggil pulang. Siapa yang tidak pernah mengalami trauma dalam hidupmu? Itu apakah saudara sangat orang paling bahagia atau saudara orang paling beku? Udah dua itu aja. Saya tanya ke teman saya, kamu pernah ngalamin trauma apa? Nggak ada trauma. Hidup saya kayaknya nggak ada trauma. Kamu nggak pernah jengkel gitu sama orang? Nggak ada. Ini orang pragmatik mentok, ya. Coba cek. Kalau ada orang yang nggak sejalan sama kamu, kamu apain? Kamu gimana? Ya udah sih. Kalau nggak sejalan sama saya, ya saya tinggalin. Kok susah? Gak bikin susah. Tinggalin aja. Oke. Emang kamu pernah digituin gak? Enggak. Orang tuamu gimana? Baik orang tua saya. Saudaramu gimana? Baik. Saya bilang gini deh, saya kasih PR. Merenung di rumah. Cari, ada gak kejadian yang kamu gak suka? Ternyata dia merenung di rumah. Seminggu kemudian dia datang ke saya, dia kasih catatan. Oh ternyata ya, katanya, dulu mama saya ini suka pilih kasih. Saya selalu salah, cici saya yang selalu benar. Nah kan, perasaanmu apa waktu itu? Wah, saya marah banget waktu itu. Terus, tapi mama saya bilang diam, makanya jangan kebanyakan ngomong. Ya udah, saya putuskan mulai hari itu saya tidak akan bicara. Jadi 6 bulan saya nggak ngomong apapun sama kakak saya sama mama saya.
6 bulan kamu tahan-tahan, kan dia bilang saya nggak boleh ngomong. Ya udah saya diam. Saya suruh tulis perasaan dia, emosi dia apa aja waktu melewati itu. Baru dia ngerti, saudara. Itu membuat dia memutuskan, saya tidak akan terusik lagi. Ada orang yang rese marahin saya, bawelin saya, dan tidak memperlakukan saya dengan benar, saya tarik garis, red. Saya akan buktikan, saya bisa. Memang anak ini pintar, saudara. Dalam kerjaan dia sangat berhasil. Dia pemimpin yang hebat. Kenapa? Ternyata karena dia selalu punya rasa motivasinya adalah harus membuktikan dirinya. Memang dia jadi excellent. Makanya saya bilang begini, oke, sekarang kita putar ya. Balik lagi ke masa itu. Kalau coach bilangnya inner child, ya, balik ke masa mamamu maki-maki kamu, belain cicikmu dari kamu. Bisa nggak? Kamu balik ke titik itu dan kamu ngomong ke jiwamu, ini titik dimana aku menjadi excellent. Kalau kamu nggak diperlakukan seperti itu dulu, maka kamu nggak ada dorongan untuk jadi excellent. Bisa nggak? Oke. Ampuni mama, ampuni cici. Ya. Itu titiknya, saudara. Titik traumanya di belakang sana. Manifestasi kebacanya sekarang. Dia jadi pemimpin tanpa perasaan. Anak buahnya bilang begitu. Kamu mah pemimpin gak punya perasaan. Yang penting target tercapai. Kenapa? Karena perasaan dia tutup. Maka dia gak iba. Gak kenal kata iba dia itu. Waktu itu. Ya. So, kenali trauma saudara apa? Dongengan iblis apa? Masalahnya pada waktu kita mengiyakan emosi iblis, mengiyakan pikiran iblis. Pikiran iblis itu gak jauh-jauh loh, saudara. Bukan gini, bunuh dia, bukan. Gak cuma itu. Pikiran iblis itu pikiran kesakitan. Kalau teman saudara tidak melakukan, tiba-tiba menikung dari belakang, sakit nggak? Terus kita iyain kesakitan itu, memang tuh nggak tahu diri tuh orang. Dia bukan teman yang setia. Kita iyain. Maka iblis tuh nulis loh di jiwa saudara, ini milikku, roh kesakitan, tanda tangan dia. Kenapa? Lawang sepakat sama saya. Dia dengerin saya. Seperti hari itu Hawa makan buah dari pohon itu. Tiba-tiba si ular punya kuasa atas hidup dia. Kenapa? Karena mengiyakan emosi kesakitan iblis. Maka saudara gak pernah bisa lepas ini dari air sepinggang. Percayalah. Maka semua akan menyakitkan. Percayalah, karena saya sudah lewati itu. Saya sakit hati sama Bu Iin, saya sakit hati sama semua. Loh ya, orang saya di bawahnya Bu Iin kok sakit hati Bu Iin. Siap Sabtu kan saya ketemu, makin sakit. Makin dengar khotbah makin sakit, makin ngelihat makin sakit. Yang bego siapa? Ya saya lah. Orang Bu Iin aja tahu aja enggak kok. Tapi yang jadi masalah buat saya adalah banyak tanda tangan iblis di jiwa saya dulu. Karena saya izinkan setiap kali teman saya ngomongin saya yang itu nggak benar, sakit. Ada tanda tangan roh kesakitan.
Nanti ada dai kejadian. Ya. Teman saya ngomongnya dolak-dalik. Di depan saya apa, di belakang saya, di depan Bu Iin beda lagi. Sakit nggak? Sakit. Saya iyain lagi, gitu, bego kan? Tanda tangan lagi nih, hore, kata setan, milik gua, roh kesakitan. Coba saudara saya ajak dulu, biar nggak lupa nanti. Sekarang tulis di handphone, boleh di buku boleh. Semua emosi kesakitan, kecewa, semua emosi negatif yang saudara pernah iakan, tulis sekarang, daripada nanti saya tanya udah lupa lagi. Ini akan membawa saudara melewati titik itu dan masuk menikmati yang namanya menjadi ilahi, saudara. Coba saya minta keyboard main sebentar. Ada nggak yang main keyboard? Sambil main keyboard bisa sambil mikir kan ya? Nanti nyatetnya habis main keyboard ya Pak ya. Tangkep melodinya Tuhan untuk menyembuhkan. Kenapa saya minta musik? Karena musik itu membuka pintu jiwa saudara. Itu sains. Seperti Daud harus main kecapi untuk Saul menjadi tenang. Coba ingat, catat semua kesakitan, semua emosi negatif yang saudara pernah iakan selama ini. Balik sampai sejauh saudara bisa ingat. Mari Roh Kudus singkapkan. Mari Roh Kudus bongkar hati kami, bahwa kami melewati titik-titik ini Tuhan. Mungkin ada ketakutan yang saudara iakan. Mungkin ada kemarahan yang saudara iakan. Mungkin ada kekecewaan yang saudara iakan. Mari Roh Kudus ingatkan, mari Roh Kudus. Bukan untuk menjadi sakit lagi saudara, tapi saya mau ajak kalian sembuh. Saya mau ajak saudara sembuh dari titik puncak kesakitan saudara. Mari memilih berjalan terus dengan Tuhan, melampaui batas kesakitan saudara, kepedihan saudara. Berapa kali saudara dikhianati? Berapa kali saudara dibohongin? Berapa kali saudara nggak salah, tapi dimaki dan harus bertanggung jawab untuk kesalahan orang lain. Mari Roh Kudus ingatkan, bukakan, bahwa kami mengalir di sungai-Mu Tuhan. Mungkin itu perkataan orang tua saudara yang berkata kamu gak pernah bisa dan kamu bukan siapa-siapa. Mungkin itu suami saudara, istri saudara yang menghina saudara. Bahkan mungkin pernah ditampar, dipukuli. Mungkin saudara pernah dirampok. Mungkin orang pernah mencuri dari saudara, mengambil yang menjadi bagian saudara. Mungkin ada orang kekasih saudara yang harus dipanggil pulang.
Mari tangkap emosi negatif ini dari hidupmu. Kita mau mulai belajar menawan emosi dan pikiran kita. Mungkin saudara pernah dijanjikan sesuatu oleh orang dan dia tidak pernah menepatinya. Mungkin waktu pacaran janjinya muluk dan semua kelihatan akan sangat baik, tapi begitu menikah ternyata malah petaka keluar. Mungkin anak saudara yang melupakan saudara dan tidak mau membantu saudara. Mungkin itu sahabat saudara yang pernah menikung engkau. Mari Roh Kudus ingatkan. Kalau saudara ingat, boleh saudara tulis pikiran, emosi apa yang muncul dari kejadian itu. Mungkin ada pikiran tidak ada yang bisa dipercaya. Laki-laki itu semua sama aja. Istri itu, cewek itu semua sama aja. Anak durhaka. Pikiran apa yang keluar hari-hari itu? Kalau saudara ingat, boleh dicatat pikirannya. Itu cara saudara menawan, menangkap pikiran saudara. Mungkin yang muncul, saya ini gak ada artinya. Mungkin yang muncul, saya ini gak layak. Mungkin yang muncul, saya ini gak ada siapa-siapanya. Tidak ada yang membela saya. Mungkin karena saya gak layak memang. Karena semua yang saya lakukan salah. Kiara pashekedede, kiara nanama yashe, shekeya nanamo. Mari Roh Kudus bicara, mari Roh Kudus bicara. Alirkan kesembuhanmu Tuhan, alirkan kesembuhanmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. 1 menit lagi. Shikiana manaya she, shikiana namaya she. Mari Roh Kudus singkapkan ketakutan, kekecewaan, kesakitan. Mari Roh Kudus singkapkan kecurigaan. Mari Roh Kudus singkapkan setiap duri, setiap panah-panah yang tertancap. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Udah boleh catat? Makasih ya. Ya, sudah catat? Ya. Nanti kalau saudara masih ingat lagi, catat lagi. Jadi itu salah satu cara untuk menangkap pikiran, menangkap emosi kita. Karena 2 Korintus 10 ayat 4 dan 5 bilang gini, tangkap semua pikiran, tawan, taklukkan kepada Kristus. Kalau saudara udah tulis, jangan direnungkan saudara ya, jangan direnungkan. Kesakitan tuh gak perlu direnungkan. Karena kalau saudara renungkan kesakitan, ini iblis bersuara. Dongengnya jalan lagi kayak kaset rusak. Berapa banyak saudara masih ingat kesakitan di 20 tahun yang lalu?
Berapa banyak saudara ingat kesakitan yang terjadi 10 tahun yang lalu? Kenapa masih ingat? Karena iblis punya kaset, puter terus. Masalahnya setiap kali dia putar, dia lagi ingatkan bahwa lu punya gua, kamu ini punya saya. Kita punya siapa? Kita ini milik siapa? Makanya 2 Kolose 14, 2 Kolose 2 ayat 14 berkata, semua surat hutang. Ingat tadi ya, kalau kita iyakan emosi negatif, iblis tanda tangan. Ih, jijik gak? Kalau kita nyanyi, ku menyatu denganmu, ku terhubung denganmu, dengan Tuhan itu ya. Saya mau katakan begini, setiap kali kita iyakan emosi negatif, kita sedang mengiyakan menyatu dengan setan. Jijik gak? Jijik gak? Siapa yang mau jadi milik setan? Gak mau saya. Waktu saya menyadari hal itu, saya kapok, saudara ya. Itu yang membuat saya banyak berkurang marahnya. Kenapa? Karena saya nggak mau miliknya setan. Wais. Ingat ya tadi saya bilang, kita bilangin setiap kali kita iyakan, ada surat yang dia tulis, dia tanda tangan. Ternyata kata surat hutang itu surat yang ditandatangani penguasa. Apa itu? Semua yang udah kita iyain selama ini yang saudara tulis tadi itu loh. Surat hutang saudara sudah dipakukan di kayu salib. Keren gak Tuhan kita? Gak cuma dipaku, dipajang loh saudara ya. Bukan cuma dipajang jadi semua orang tahu, bukan. Dipakukan di kayu salib dan dia hapuskan. Itu sebabnya saudara perjamuan. Itu sebabnya saudara berkata, Tuhan, aku percaya darah-Mu menyucikan aku. Tapi berapa banyak kita izinkan kita minum perjamuan, tapi kita izinkan iblis putar lagi kaset rusaknya. Terus kalau muncul lagi gimana Bu? Kayaknya saya mau marah lagi. Ya suruh diam lah. Iblis, diam. Aku hancurkan itu kaset rusak. Gak ada lagi bersuara dalam hidupku. Bungkam semua roh kesakitan, suara kesakitan aku bungkam. Suara pengkhianatan aku bungkam. Paham? Yang saudara tulis tadi, saat saudara tulis, itu saudara sedang menawan. Bilang gini, udah, situ aja. Lempar ke black hole, jangan masuk ke pikiran saya lagi. Kenapa saya minta saudara tulis? Karena seringkali kita tidak sadar bahwa kita mengiyakan emosi iblis. Seringkali kita tidak sadar kita sedang mengiyakan pikiran iblis. Tapi secara sains berkata, apa yang engkau bisa tarik dari ketidaksadaran menjadi kesadaran, itu yang bisa saudara ubah. Ayat ini berkata, ayo jalan terus, lewatin, seberangi, berubahlah. Berubah dari apa saudara? Berubah dari semua yang saudara tulis tadi. Jadi begitu suara tadi muncul lagi, saudara tahu ini bukan suara Tuhan. Dengar iblis ya, gua milik Tuhan, saya milik Tuhan. Dia bayar dengan darahnya. Dia sudah hapus tuh surat hutang sama kamu. Jadi jangan lu tipu-tipu gua lagi. Jangan baik-baik sama setan mah ya. Setan boleh dihardik, bentak boleh, suami istri nggak boleh. Ternyata kalau keperucut lagi gimana? Ya minta ampun sama Tuhan. Maki lah gitu,
Udah gue bilang jangan putar-putar tuh kaset. Hancur tuh kaset, gak boleh putar lagi. Sepakat? Coba sekarang praktek dulu. Saya minta saudara yang tadi nyatet berdiri. Nggak saya suruh maju ke depan, nggak, tenang. Kita berdiri sama-sama. Kita mau bahasa roh sama-sama. Lalu saudara ngomong sama setan, bilang diem. Jangan puter kaset ini lagi dalam hidup saya. Saya nggak mau dengar lagi ya, dengar setan, putus kontrak. Karena ada darah Yesus. Amin. Saya boleh minta perjamuan nggak? Siap nggak? Nggak ada. Oh ada itu. Dijual ya, dijual. Satu kantong lah. Nanti saya mau ajak saudara angkat darah Yesus. Ya, saat saudara angkat darah Yesus, saudara bilang begini, Tuhan, terima kasih, ucapin syukur sama Tuhan Yesus. Karena Kolose 2, sebenarnya tampilin ya Kolose, ya betul. Dia sudah hapus surat hutang yang mendakwa dan mengancam kita dengan cara dia pakukan di kayu salib. Nanti saat saudara pegang darah Yesus ini, saudara bilang, Tuhan, aku bersyukur Engkau yang sudah hapus semua kebodohanku karena mengiyakan emosi iblis, mengiyakan semua pikiran iblis. Omongin satu-satu, Tuhan, Engkau menghapus pada waktu aku marah sama suamiku. Tuhan, terima kasih Engkau hapus saat aku sakit sama anakku, saat aku sakit sama orang tuaku. Paham ya saudara ya? Bisa ya? Ini kita sedang berurusan sama ukiran kita, saudara. Daripada nanti kalau ditanya ukirannya apa nggak tahu, saya ajak praktek sekalian ya. Saya ajak saudara menyeberangi kesakitan saudara. Saya ajak WL lah. Suara saya kurang-kurang ini. Kita ajak mereka bahasa roh dulu. Nanti saat ini ada rotinya ya. Nanti saat kita angkat rotinya, saudara begini, dengerin saya baik-baik. Kalau bahasa Inggris roti ini disebut, kalau bahasa Indonesia kan tubuh Kristus ya. Kalau bahasa Inggris dibilang daging Kristus. Artinya apa? Saudara, setiap kali kita mengiyakan emosi iblis, kita hidup dalam daging. Saya ulang, setiap kali kita mengiyakan emosi negatif yang dari iblis tadi, kita sedang memilih dipimpin oleh daging, bukan oleh roh. Karena roh akan berkata kalau kamu ditampar satu pipi, kasih pipi satunya, betul? Tapi daging akan berkata, gampar lagi, mana terima, jangan terima. Kalau bisa hantam dia, betul? Jadi setiap kali kita iyakan emosi negatif, kita sedang hidup di dalam daging, saudara. Ya, susah tapi Bu, susah. Ibu nggak tahu siapa yang diperlakukan terhadap saya. Saya mau berkata nggak peduli apapun yang mereka sudah lakukan terhadap saudara. Yesus itu loh, dicambuk, sekali cambukan itu pakai besi yang ada pakunya gini. Begitu dicambuk sekali, nggak cuma sakit lecet saudara ya, tapi ini akan mencabik dagingnya. Itu Yesus lalui. Dia dikhianati oleh muridnya sendiri. Apapun yang saudara lewati, Yesus sudah lewati saudara.
Yesus sudah lewatin semua jenis. Jadi waktu saudara angkat daging ini, tubuh Kristus, saya mau ajak saudara bilang, Tuhan, biar dagingku ini menyatu dengan dagingmu. Jangan lagi dagingku ini menyatu dengan dunia. Jangan biarkan dagingku ini menyatu lagi dengan setan. Tapi biar dagingku ini menyatu dengan dagingmu. Bisa ya saudara ya? Mari berdiri. Kita bahasa roh sebentar. Minta Roh Kudus singkapkan. Kiara pasyekere anamaya syekere. Kianamaya syekere. Kianamaya syekere anamaya so. Kiara nanamaya syekere anamaya syekere. Kianamaya syekere. Kianamaya syekere. Kiara pataka syekere. Kiara namaya syekere namaya syekere. Kiara nama, mulai bicara dengan Tuhan saudara, mulai bicara dengan Tuhan. Ucapkan syukur untuk kasih-Nya, ucapan syukur untuk karyanya yang menghapus setiap hutang-hutang saudara, yang menghapus setiap tanda tangan iblis dari hidupmu. Kepapa yang menghapus semua kesakitanmu, menghapus semua kepedihanmu, menghapus semua ketakutanmu. Tuhan, kami menyatu dengan Engkau, mari angkat tubuh dan darahnya. Darahmu Tuhan yang sudah menghapus semua surat hutang kami. Mari bicara sama Tuhan. Tuhan, darahmu sudah menghapus semua surat hutang kami. Semua surat hutangku Tuhan. Darahmu sudah menghapus semua surat hutangku. Saudara perkatakan semua kesakitan saudara sudah dihapus. Kiara pataka syekere. Benar. Setelah saudara minum ini, darah Yesus sisakan sedikit. Ya, sisakan sedikit. Kalau yang tulis di kertas tadi boleh urapin semua, basuh dengan dioleskan darah. Ya. Tapi kalau pakai HP gimana? Gak apa-apa. Colek sedikit aja HP saudara. Oke? Tuhan, terima kasih untuk darahmu yang sudah menghapus. Pegang catatan tadi saudara. Pegang catatan tadi. Mulai perkatakan, Tuhan terima kasih Kau menghapus saat aku berkata iya, waktu aku disakiti ini. Perkatakan satu persatu. Tuhan terima kasih Engkau yang menghapus surat hutangku pada waktu aku dikhianati. Tuhan terima kasih Engkau sudah hapus surat hutangku pada waktu aku kecewa. Tuhan terima kasih Engkau hapus surat hutangku pada saat aku mengalami ini dan itu. Angkat itu ke hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menghapus, Engkau yang mengampuni, Engkau Tuhan yang menebus aku, Engkau yang memberikan aku identitas yang baru. Kan aku ini segambar dan serupa dengan Engkau. Aku ini diciptakan segambar serupa dengan Engkau, bukan segambar dan serupa dengan setan. Kami diciptakan segambar serupa dengan Tuhan, yang adalah kasih itu sendiri, bukan dengan roh kesakitan, bukan dengan roh kepedihan, bukan dengan kekecewaan. Di dalam nama Tuhan Yesus,
segambar dan serupa dengan Tuhan. Kami diciptakan kembali segambar dan serupa dengan Engkau. Mari minum darahnya, makan tubuhnya, bicara sama Tuhan. Biar daging kami ini menyatu dengan daging-Mu Tuhan. Ampuni setiap kedagingan kami. Ampuni setiap saat kami memilih daging dan bukan memilih roh-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni aku. Setiap kali aku berkata ya terhadap daging, terhadap setan, dan berkata tidak terhadap Engkau Roh Kudus. Tuhan, biar dagingku menyatu dengan daging-Mu hari ini. Mulai hari ini dagingku menyatu dengan daging-Mu. Engkau mau mampukan kami. Perjanjian yang Kau meteraikan dengan darah-Mu sendiri ini membuat Engkau mengubahkan aku dari dalam, mengubahkan kami dari dalam, dan membuat kami memilih melakukan kehendak Bapa. Dan kami mau berkata, setan, selesai dengan semua cerita-Mu dari hidup kami. Selesai dengan semua kesakitan-Mu dari hidup kami. Selesai dengan semua tuduhan-Mu dari hidup kami. Selesai dengan semua ketakutan-Mu dari hidup kami. Selesai dengan emosi-Mu dari hidup kami. Selesai dengan dongengan-Mu dari hidup kami. Selesai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau mendengar cerita yang baru ya Tuhan. Kami mau mendengar cerita cinta-Mu. Kami mau mendengar Tuhan kisah cinta-Mu dalam hidup kami. Buat kami mendengar. Selalu melekati hatimu, firman-Mu itu dasar hidupku yang berdaulat atas terhubung denganmu. Biar kami menyatu dengan Engkau ya Tuhan. setiap kami Tuhan. Biar kami mau hapuskan semua luka-luka masa lalu kami, trauma-trauma kami, dan kami memutuskan mulai malam hari ini kami mau menyatu dengan tubuh-Mu Tuhan. Biarlah pikiran kami dipenuhi dengan pikiran Kristus Tuhan. Kami memikirkan apa yang sedang didengar, apa yang disebut kebajikan. Biar kami memikirkan semuanya itu Bapa. Kau memberkati Ibu Ella Tuhan.
pakai semakin hari semakin dahsyat dan luar biasa. Ada karunia-karunia yang baru Tuhan, kepekaan-kepekaan yang lebih lagi akan Engkau Tuhan. Kemanapun hamba-Mu Engkau kirim, kami yakin percaya nama Tuhan terus dipermuliakan, banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Sebenarnya kami akan memberikan persembahan yang terbaik Bapa. Kiranya Kau memberkati setiap tangan-tangan kami yang memberi Tuhan. Kami mau memberi karena kami mengasihi. Dalam nama Yesus yang siap berikan yang terbaik buat Tuhan, sama-sama katakan amin.